Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah meringankan langkah kaki kita ke tempat yang mulia. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan aksi bela Palestina. Takbir. Aksi ini adalah bentuk pembuktian bahwa kita tidak pernah luntur semangat kita untuk membela kehormatan saudara muslim kita. Takbir. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita tak lupa menyampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang kita harapkan syafaatnya, dan umat beliau yang hari ini berada di bumi Palestina sedang dibantai oleh Zionis Israel. Sejak 1 tahun terakhir, saudara-saudara sekalian, pembantaian terhadap umat Islam tidak pernah berhenti. Perempuan-perempuan, wanita-wanita, termasuk lansia, saudara-saudara sekalian, Zionis Israel memiliki watak yang sadis, saudara sekalian. Takbir. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pembantaian seperti ini, kita menyaksikan dunia seolah-olah diam seribu bahasa. Kita menyaksikan penguasa-penguasa di dunia Islam bukan, mereka hanya bermanis muka, seolah-olah menunjukkan kebelaan mereka terhadap Muslim Palestina. Padahal sejatinya mereka tidak pernah menunjukkan itu, saudara-saudara sekalian. Tapi kita melihat bagaimana penguasa-penguasa di dunia Islam memiliki banyak persenjataan yang lengkap, memiliki peluru-peluru yang banyak, memiliki sumber daya manusia berupa tentara yang cukup banyak. Tetapi saudara sekalian, mereka hanya kemudian mengutuk, dan mereka tidak berani untuk kemudian mengirimkan tentara atas pembantaian yang dilakukan oleh gerakan Zionis Israel. Takbir. Takbir. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara sekalian? Kenapa? Karena sejatinya dunia Islam hari ini sedang disekat-sekat, sedang dijajah, sedang dibadang-badang dalam sebuah paham yang disebut dengan paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini sangat berbahaya, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena hanya karena faktor nasionalisme, kemudian dunia Islam tidak memiliki sama sekali kepedulian terhadap saudara muslim kita. Mereka sudah menganggap bahwa umat Islam di Palestina adalah bagian dari umat Rasulullah SAW. Mereka tidak menganggap bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan juga umat Islam di seluruh dunia. Karena itu mereka abai, mereka kemudian tidak melakukan apa-apa. Bahkan tentara-tentara mereka, senjata-senjata mereka simpan dengan rapi, saudara sekalian. Mereka simpan. Padahal dunia Islam ini adalah dunia yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Sumber daya manusia, sumber daya alam, itu dimiliki oleh dunia Islam, bukan hanya di negeri ini.
tapi di sepanjang dunia Arab mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk memenangkan pertarungan, apalagi hanya melawan Israel yang hanya beberapa juta penduduknya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa kalau dunia Islam tidak bersatu, kalau dunia Islam masih disekat-sekat oleh paham nasionalisme, maka mereka tidak akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar. Mereka akan mudah diperdaya, mereka akan mudah dijajah, saudara sekalian. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Karena itu maka kita harus menolong saudara kita. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain, saudara-saudara sekalian, untuk membebaskan saudara muslim kita. Caranya yang pertama adalah kita, bagaimana yang kita lakukan hari ini? Terus mendesak para penguasa di dunia Islam agar mengirimkan tentara mereka. Kenapa? Karena Israel hanya bisa memahami bahasa perang, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak pernah memahami bahasa diplomasi, apalagi gencatan senjata. PBB sudah seringkali mengeluarkan resolusinya, tetapi kemudian semuanya dilanggar oleh Israel. Karena itu bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Israel adalah bahasa perang, saudara-saudara. Yang kedua, kita juga kemudian menyerukan kepada segenap umat Islam untuk kemudian bersatu dalam satu kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilaf. Kenapa? Karena dengan khilafah satu-satunya institusi yang akan menimbun seluruh potensi, seluruh kekuatan umat untuk kemudian melawan Israel. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.